Tiga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak dan Mas semuanya. Kita akan melanjutkan materi pertemuan ketiga kita. Izinkan saya untuk bisa share screen dari materi yang akan kita sampaikan di pertemuan ketiga di mata kuliah Ekonomi Kelembagaan. Ya, di pertemuan pertama dan kedua pertama kita mengenal tentang pemaknaan dari ekonomi kelembagaan, kedua kita mengenal tentang paradigma sudut pandang dari ekonomi kelembagaan. Lalu di pertemuan ketiga ini kita masih akan lebih memperdalam lagi dari apa itu teori perubahan dari kelembagaan itu sendiri. Jadi, kelembagaan merupakan sebuah konsep yang bersifat dinamis. Kemarin sudah dijelaskan bahwa kelembagaan itu selalu berubah-ubah ya. Selalu ada perubahan reproduksi ulang kembali. Untuk apa ya? Karena seiring dengan perubahan-perubahan yang ada di dalam di setiap generasinya. Hal ini apa? Ini kita bisa ambil contoh bahwa sering kita ambil contoh misalnya adalah perubahan status, misalnya adalah universitas yang berubah dari kemarin di naungan lembaga Kemendristek, Dikti, saat ini Kemendikbud, besok mungkin akan berubah lagi. Perubahan ini disebabkan oleh perubahan budaya di dalam masyarakat yang terjadi di dalam pergantian masa. Kita bisa ambil contoh beberapa perubahan yang terjadi di masyarakat, kelembagaan di masyarakat ya. Jadi kita ambil contoh adalah lembaga apa ya? Ada lembaga yang informal maupun yang lembaga formal. Jadi lembaga formal itu sendiri yang tadi saya sampaikan ya, beberapa lembaga-lembaga di dalam pemerintahan yang terjadi perubahan di setiap periode atau zamannya. Kita ambil contoh kemarin ya, bahwa di masa Orde Baru ya kita akan mengalami perubahan ataupun perbedaan kelembagaan yang sangat besar dibandingkan masa sudah reformasi ya. Karena banyak lembaga-lembaga yang akan berubah dan mengikuti perubahan itu. Perubahan bisa terjadi berbagai macam faktor ya, dari sisi ekonomi, sosial, hukum, budaya, di mana nantinya akan menyesuaikan dari kebutuhan yang ada. Dan perubahan ini bukan sifatnya adalah absolut, tetapi adalah dinamis. Artinya nanti setiap saat bisa berubah. Kita ambil contoh lain dari sisi swasta adalah perbankan. Misalnya, perbankan kita dulu sebelum adanya Bank Mandiri merupakan merger ya dari berbagai macam bank ya. Jadi ada Bank Dagang Negara, lalu Bank Ekspor Impor. Ya. Itu ada 4 bank yang bergabung menjadi satu kesatuan menjadi bentuk Bank Mandiri. Itu juga perubahan dari kelembagaan ya, bahwa adanya suatu hal ya dari sisi hukum maupun ekonomi yang menyebabkan 4 perbankan itu terpaksa ataupun memang harus menyatu ke dalam satu bentuk perbankan baru yang memiliki aset yang lebih besar dari penggabungan itu, sehingga muncullah suatu lembaga baru yaitu Bank Mandiri. Katakanlah itu suatu bentuk perubahan konsep kelembagaan yang sifatnya dinamis. Mungkin saat ini juga masih ada upaya ya bahwa dari sisi BUMN ya, kelembagaan BUMN itu kan besar sekali, pengen dibuat suatu perseroan yang sifatnya adalah negara, jadi holding company ya. Jadi BUMN itu akan bersatu padu ke negara lain untuk bisa menawarkan konsep yang mereka punyai. Nah, ini apabila ini terjadi, maka sistem kelembagaan dari suatu holding company ini akan terjadi ya, dan menyebabkan beberapa perubahan dari sistem kelembagaan dan sistem administrasi di bawahnya. Ya. Perubahan dapat disebabkan oleh 2 hal, yaitu akibat perubahan konfigurasi antara pelaku ekonomi ataupun dilakukan dengan sengaja untuk mengatur kegiatan ekonomi. Ya, ini ya. Jadi untuk yang dilakukan dengan sengaja mengatur kegiatan ekonomi ataupun untuk
mengakomodir dari perubahan konfigurasi antar pelaku ekonomi. Ya. Jadi kalau kita bisa ambil contoh di perbankan tadi, Bank Mandiri katakanlah, itu untuk mengatur perubahan konfigurasi. Jadi awalnya yang banknya itu kurang berkembang menjadi bank yang lebih berkembang dan lebih besar katakanlah. Lalu dilakukan dengan sengaja untuk mengatur kegiatan ekonomi. Kita ambil contoh adalah misalnya adalah fungsi kelembagaan Bank Indonesia. Ini yang paling mudah kita ambil contoh ya. Bank Indonesia sebelum adanya OJK itu Bank Indonesia juga sebagai pengatur moneter ya dari sisi keuangan, tetapi juga sebagai pengawas dari perbankan yang ada di Indonesia. Tetapi dengan adanya saat ini otoritas jasa keuangan, maka fungsi dari Bank Indonesia tidak hanya ataupun saat ini hanya sebagai pengatur kegiatan apa namanya. Jadi Bank Indonesia sendiri tidak hanya sebagai kalau dulu tidak hanya sebagai pengatur dari kegiatan moneter, tapi juga sebagai pengawas dari kegiatan perbankan di Indonesia. Tetapi saat ini perbankan di Indonesia diawasi oleh satu lembaga yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sedangkan Bank Indonesia hanya berfokus untuk mengatur kegiatan moneter yang ada di dalam suatu negara. Nah, ini suatu bentuk perubahan kelembagaan ya. Artinya bahwa dulu itu lembaganya seperti ini, sekarang lembaganya punya fungsi seperti ini. Nah, ini berarti perubahan yang bersifat dinamis ini terjadi seiring terjadinya perubahan-perubahan di dalamnya. Jadi kita bisa dari sisi internal maupun eksternal kelembagaan itu akan bisa berubah. Ya. Berikutnya adalah menurut Nord terdapat 5 proporsi atau preposisi untuk mendefinisikan karakteristik dasar dari perubahan kelembagaan. Yang pertama adalah interaksi kelembagaan dan organisasi yang terjadi secara terus-menerus di dalam setting ekonomi kelangkaan, lalu kompetisi yang akan membuat organisasi menginvestasikan pengetahuan dan keterampilannya. Nah, ini yang pertama kita ambil contoh interaksi kelembagaan dan organisasi yang terjadi secara terus-menerus di dalam setting ekonomi kelangkaan. Nah, ini artinya apa? Bahwa saat adanya interaksi organisasi secara terus-menerus, maka akan ada suatu chemistry ya, kecocokan ya. Sehingga apa? Kadang ini nantinya akan menjadi suatu bentuk peleburan dari kelembagaan. Kita ambil contoh apa ya? Jadi yang awalnya tidak sama, tetapi setelah dianalisis ini kelihatannya fungsinya ini sama. Ya. Jadi dua badan ataupun dua lembaga ini yang awalnya berbeda lembaga, ya, setelah dianalisis dan dievaluasi kok sama dengan interaksi yang terus-menerus ini memiliki fungsi dan tujuan yang sama. Sehingga apa? Sehingga untuk lembaga dan organisasi ini akan dileburkan. Hal ini yang menjadikan adanya perubahan dari kelembagaan. Kompetisi ya tadi ya bahwa kompetisi dari apa namanya dari perusahaan-perusahaan tadi yang saya ambil contoh adalah perbankan katakanlah ya tadi bahwa perbankan dengan berbagai sekeras kompetisi yang mereka alami kadang perbankan kecil itu merasa tidak mampu berkembang sehingga sehingga mereka memutuskan untuk merger ataupun diakuisisi oleh perusahaan atau bank lainnya ya tujuannya adalah untuk membuat mereka lebih berkompetisi dan lebih memiliki daya saing dan ini juga akan merubah dari sistem kelembagaan mereka. Kerangka kelembagaan mendikte jenis keterampilan dan pengetahuan yang dianggap memiliki hasil yang maksimal. Lalu persepsi berasal dari konstruksi atau bangunan mental para pemain, pelaku atau mental construct of player. Jadi dari mental ataupun persepsi dari seseorang ataupun pelaku ekonomi sendiri katakanlah itu juga nantinya akan merubah dari kelembagaan. Kadang kelembagaan itu bukan berasal dari tadi ya eksternal tapi juga dari internal sendiri ya. Jadi
Misalnya apa? Misalnya bukan semata-mata karena faktor tujuan ataupun apa namanya fungsi dari lembaga itu dirubah, bukan berasal dari adanya kompetisi lembaga itu dirubah, tetapi juga dari keinginan, dari persepsi, dari mental pemainnya. Ya, misalnya ambil contoh apa? Bahwa kita bisa melihat adanya apa ya? Perubahan kelembagaan, sebentar, perubahan kelembagaan itu eh, organisasi keagamaan misalnya, ya. Misalnya Basnas katakanlah. Kita ambil contoh Basnas. Persepsi awal Basnas itu kan ya untuk menampung seluruhan, memudahkan awalnya ya kan, memudahkan dari apa namanya yang ingin berzakat ya, untuk bisa gampang mendistribusikan zakatnya maka dibentuklah Badan Amil Zakat. Tetapi ternyata fungsi itu berkembang ya, sehingga apa menyebabkan ya lembaga Basnas itu sendiri akan memiliki perkembangan dari sistem kelembagaannya ya, tidak hanya menampung saja tapi juga mendistribusikan, bahkan lebih rinci lagi adalah untuk membantu dari suatu perekonomian dari masyarakat. Nah, ini fungsi Basnasnya akan berubah ya, visi misinya akan berubah, dan dari perubahan visi misi dan persepsi itu akan merubah dari kelembagaan yang awalnya sederhana menjadi kelembagaan yang besar dan apa memiliki apa ya, memiliki kekuatan yang lebih besar tentunya. Cakupan ekonomi, komplementaritas, dan eksternalitas jaringan matriks kelembagaan ya, ini juga berubah dari karakteristik dasar dari perubahan kelembagaan. Lalu terdapat dua faktor utama untuk memahami dinamika perubahan kelembagaan. Yang pertama adalah sebagai hubungan simbiotik. Simbiotik artinya saling menguntungkan ya, disediakan oleh kelembagaan. Jadi artinya hubungan simbiotik, artinya bahwa dinamika perubahan kelembagaan itu harus saling menguntungkan antara satu dengan lainnya saat saat kelembagaan itu berubah. Itu tadi saya ambil contoh kembali dari perbankan ya, artinya bahwa saat adanya perubahan ataupun merger akuisisi itu kan salah satu bentuk perubahan kelembagaan di dalam perbankan industri swasta misalnya ya. Di situ ada hubungan saling simbiotik ataupun saling apa namanya bertukar keuntungan ya. Keuntungannya dari penggabungan itu apa ya? Penggabungannya memiliki aset yang lebih besar ya. Dari sisi apa namanya nama perbankan baru itu, misalnya Bank Mandirinya. Dari sisi perbankan kecilnya apa? Perbankan kecilnya maka yang bergabung menjadi Bank Mandiri tadi katakanlah pegawai-pegawainya tidak jadi dipecat, katakanlah tidak jadi di PHK ya. Sehingga mereka tetap bekerja dan menjadi pegawai dari Bank Mandiri hingga saat ini. Katakanlah itu salah satu bentuk dari simbiotik ya, hubungan simbiotik, hubungan saling menguntungkan antara satu dengan lembaga lainnya saat adanya perubahan bentuk kelembagaan. Berikutnya adalah perubahan kelembagaan sebagai proses umpan balik ya, di mana individu merasa dan bereaksi terhadap perubahan berbagai kesempatan. Jadi selain itu juga kelembagaan merupakan proses dari umpan balik ya. Jadi umpan balik itu artinya ya sebetulnya hampir sama dengan simbiotik ya. Artinya bahwa adanya hubungan yang baik ya, tentu pasti akan ada yang namanya proses umpan balik ya. Jadi ibaratnya saya memberikan sesuatu pada kalian hal yang baik, harapannya ataupun mungkin juga pasti kalian harapannya nanti akan memberikan sesuatu yang balik pula dari apa yang sudah saya berikan, katakanlah seperti itu. Nah, kelembagaan juga sama, artinya adanya perubahan itu nanti juga akan diharapkan memberi proses umpan balik yang apa namanya baik juga dari proses adanya perubahan kelembagaan ya. Kita ambil contoh di sini apa ya, eh, eh, beberapa perubahan-perubahan dari proses bisnis ya di dalam apa namanya pariwisata ya misalnya ini ya. Jadi
hampir sama dengan simbiotik. Umpan balik di sini apa? Bahwa melihat dari lembaga yang lama itu kurang bersaing, maka dibuatlah suatu lembaga baru, entah itu dari internal maupun eksternal. Ya. Kita ambil contoh saat ini mungkin yang paling besar industri wisata itu ada di Jawa Timur ya, itu dengan Jatim Park-nya ya, Jatim Park grupnya itu ya. Artinya apa? Mereka menguasai hampir sebagian besar wisata-wisata di Jawa Timur. Ya. Kalian mungkin sudah pernah berkunjung ya di Jatim Park 1, 2, dan saat ini ada 3. Lalu ada berbagai macam itu ya, museum angkut dan lain sebagainya. Lalu juga WBL ya, yang di Lamongan itu juga saat ini sudah masuk ke dalam gabungan company dari JTP Group itu sendiri lah. Ini merupakan wujud dari umpan balik ya, bahwa melihat potensi, melihat perubahan yang ada ya, bahwa semakin berkembang kelembagaan itu semakin besar dan berasal dari umpan balik yang ada di masyarakat. Berikutnya adalah alat ukur dan variabel perubahan kelembagaan. Jadi alat ukur bisa dilihat secara makro maupun mikro ya. Jadi dari sisi makro tentu kalian bisa melihatnya dari sisi yang lebih luas. Intinya kan mikro adalah dari sisi yang lebih kecil, katakanlah seperti itu dari makna awal dan makna singkatnya. Bahwa kalau kita lihat di sini pada level untuk mencapai perubahan dalam kelembagaan harus dibuat detail rancangan tindakan yang akan dilakukan serta efek apa yang mau ditimbulkan seperti pada level makro, maka otoritas pemerintah lah yang bergerak. Jadi perubahan kelembagaan ada yang levelnya adalah makro, di mana nantinya adalah pemerintah yang mengambil alih dari ukuran variabel perubahan kelembagaan makro itu sendiri. Contohnya tadi ya, Bank Indonesia itu adalah wujud dari perubahan kelembagaan di level makro ya. Lalu di dalam langsung saja di level mikro ya, itu terjadi pada pemilik modal dengan tenaga kerja pada zaman dahulu keuntungan lebih kepada budak, tetapi di era sekarang ini lebih kepada pemilik modal. Artinya apa? Kita ambil contoh makro dan mikro adalah tadi ya, hubungan antara moneter itu tadi sendiri ya, bahwa dari sisi makro perubahan yang diambil alih oleh pemerintah adalah fungsi dari Bank Indonesia yang dulunya adalah mengawasi juga dan mengatur moneter yang ada di Indonesia, saat ini hanya mengatur moneter dan mengawasinya dialihkan ke otoritas jasa keuangan. Lalu pada level mikro adalah perbankan itu sendiri ya. Perbankan tadi ya saya ambil contoh adalah Bank Mandiri yang memiliki perubahan kelembagaan. Dulunya bukan Bank Mandiri namanya, tetapi ada gabungan dari 4 bank, Bangunan Nasional, lalu Bank Ekspor Impor dan lain sebagainya berubah menjadi satu bank yang namanya Bank Mandiri. Artinya apa? Bahwa itu tadi wujud dari bagaimana perubahan kelembagaan itu dilihat dari sisi mikro dan makronya. Makro adalah kebijakan pemerintah yang nanti bergerak untuk mengubah suatu kelembagaan itu, lalu yang mikro itu adalah dari masyarakat ataupun dari pelaku ekonomi yang akan merubah dari lembaga yang ada. Contoh lain ke makro itu ya universitas tadi yang saya contohkan, yang saya mencari contoh yang simpel-simpel saja ya. Universitas yang dulu di bawah Kemendristek saat ini di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu sifatnya makro ya. Lalu untuk mikronya mungkin ya lebih kepada apa sih itu namanya? Lembaga itu loh, les online katakanlah, itu juga mikro ya. Artinya mereka membuat suatu lembaga-lembaga yang nantinya akan berubah ya. Lembaga dulu kan lembaga pembelajaran di luar sekolah itu kan hanya sifatnya kayak dulu, misalnya ambil contoh ya Primagama, ataupun saat ini di beberapa lembaga kursus lainnya, tapi saat ini melalui online. Nah, ini perubahan kelembagaan yang terjadi, bahwa dulu itu seperti itu dan saat ini sudah online. Nah, ini perubahan dari kelembagaan. Oke, yang informal ya. Berikut ini adalah target ekonomi, tindakan, dan kelembagaan pada beberapa level ya. Jadi targetnya
Ya, dari sisi makro itu lebih stabil, mikro efisien, dan meso itu lebih inovasi. Meso itu artinya bahwa lebih expertnya, advance-nya lah ya, kayak jadi dalam sisi makro, mikro, dan meso itu sendiri ya. Dari sisi variabel kunci ya, makro itu dilihat dari sisi uang dan nilai tukar ya, mikro itu dari sisi harga, dan meso itu ataupun kedepannya ya advance-nya itu dilihat dari sisi pengetahuan. Ya, ini nanti mungkin kalian bisa pelajari kembali ya, bisa dilihat dari tabel target ekonomi, tindakan, dan kelembagaan pada beberapa level ini. Berikutnya adalah organisasi pembelajaran dan perubahan kelembagaan ya. Jadi dalam konteks ekonomi, perubahan kelembagaan selalu dikaitkan dengan atribut keuntungan yang bakal dinikmati oleh pelaku yang terlibat di dalamnya. Ya, jadi ada beberapa sektor ya di sini, dan salah satunya di sini disebutkan ada contoh kasus di sektor pertanian. Misalnya persoalan yang umum dijumpai adalah keengganan petani untuk mengambil risiko apabila dihadapkan dengan penggunaan ataupun perubahan teknologi. Pemerintah dapat mempengaruhi dan mengubah sikap tersebut dengan mengeluarkan kebijakan. Nah, ini berarti dari variabel makronya ya, dilihat dari alat ukur makronya, misalnya penjaminan risiko sehingga petani mau mengambil kesempatan untuk mengadopsi teknologi baru. Bila jalur ini berhasil, maka proses perubahan kelembagaan akan terjadi. Jadi sistem pertanian kita juga masih konvensional saat ini, walaupun pemerintah sudah memberikan stimulus-stimulus ya tentang perubahan kelembagaan dari pertanian itu sendiri. Ya. Pertanian di Amerika kita bisa ambil contoh bahwa maju ya, mereka maju dengan berbagai macam teknologi yang mereka gunakan, menanam ataupun menebar pupuk ya, mereka tidak manual ya dengan sendok-sendok itu tidak, tapi mereka langsung terbang ya, terbang menggunakan pesawat terbang ya, lalu disebar pupuknya sehingga lebih efektif, efisien, dan cepat itu tadi ya. Lalu kita ingin merubah itu, tetapi itu tadi bahwa perubahan kadang tidak bisa seketika dan bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat, khususnya apalagi di Indonesia. Sehingga diperlukan proses dan pemerintah harus hadir dalam hal ini untuk bisa mengatur hal itu. Lalu menurut Kwase, pasar dan organisasi merupakan dua tipe ideal koordinasi dalam proses transaksi pertukaran pasar yang ideal, dikarakteristikkan oleh fakta bahwa hukum harga sebagai kecukupan statistik bagi sumber pengambilan keputusan individu. Jadi pasar dan organisasi ini hal yang tidak bisa dihilangkan ya, saling berkaitan eratnya. Bahwa saat adanya pasar, baik itu yang bersifat nantinya adalah masalah harga ya, naik turunnya permintaan menyebabkan naik turunnya harga. Saat itu terjadi, organisasi akan mengalami dampaknya. Kenaikan harga bisa menyebabkan positif bagi organisasi maupun negatif bagi organisasi, ya tergantung dari organisasi jenis apa yang nanti dijalankan. Bahwa perubahan kelembagaan bisa dipetakan dalam dua tahapan, yaitu peningkatan pendapatan dan pasar tidak sempurna yang mengakibatkan tingginya biaya transaksi. Jadi kadang memang bahwa adanya peningkatan harga menyebabkan peningkatan pendapatan, itu baik ya. Sehingga lembaganya semakin besar. Tetapi adanya peningkatan harga malah justru menyebabkan penurunan dari pendapatan yang kita dapatkan atau organisasi dapatkan, lembaga dapatkan, maka ya tentu akan kemungkinan akan terjadi perubahan kelembagaan. Contohnya apa? Dari pertama adalah pemotongan jalur distribusinya, katakanlah. Dulu kita ambil contoh saat inilah ya. Saat ini itu pabrik Nissan ya, mobil Nissan itu sudah tutup kan ya. Mereka sudah tidak memproduksi mobil lagi di Indonesia.
mereka misalnya untuk yang Nissan Livina saat ini itu mereka masukkan ke dalam lini produksi dari Mitsubishi. Nah, ini wujud bahwa itu terjadi saat apa namanya memang itu sudah tidak diperlukan lagi produksi itu dilakukan ya. Lalu lainnya impor semua dari India maupun apa Thailand dan lain sebagainya. Ini wujud bahwa perubahan kelembagaan itu dinamis terjadi setiap saat. Bahkan untuk ukuran perusahaan yang besar sekalipun bisa terjadi perubahan kelembagaan yang ekstrim. Oke, itu untuk penyampaian materi kita. Kita akan akhiri dan silakan untuk cek penugasan di Elita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, itu tadi baru rekamannya ya. Ini berikutnya memang ada penugasan. Sambil dihidupkan aja kameranya, mungkin sambil minta bantuan siapa nanti yang bisa men-share men-screenshot ya. Jadi nanti ada penugasan bahwa kalian bisa cek di Elita bahwa ada penugasan yaitu yang pertama cuma satu sih memang tugasnya yaitu mereview dari artikel ya, review dari artikel jurnal yang sudah saya siapkan. Kalian bisa cek di Elita itu ada artikelnya, lalu kalian kumpulkan dari masing-masing kelas kalian sesuai dengan kelas kalian. Dan nanti seperti apa teknisnya reviewnya ya nanti bisa ditulis ya permasalahannya hampir sama seperti tugas sebelumnya yaitu di analisis. Kalau ini lebih ke analisis dari permasalahan latar belakangnya itu ingin meneliti apa, lalu ya seperti review artikel ya. Jadi metode apa yang dia gunakan, lalu hasilnya seperti apa dan pandangan kalian nantinya seperti apa. Ya, nanti silakan bisa dilihat dan dikumpulkan ya nanti di Elita sesuai dengan kelas kalian. Ini ada yang bisa bantu saya screenshot nggak? Mungkin bisa dihidupkan dulu apa atau saya aja suka screenshotkan. Silakan dihidupkan kameranya. Ya, oke, 1, 2, 3. Ya, udah satu aja. Ngapain banyak-banyak ya. Ya, terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semuanya. Sekali lagi, jangan lupa untuk tugasnya ya. Dicek Elita dan dikumpulkan dari tiap kelas yang kalian ikuti. Kalian K2 ya, berarti di K2. Mungkin itu saja ya dari saya ya. Silakan nanti langsung dikerjakan tugasnya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari rekan-rekan semuanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak.